mengacu pada huruf terkecil dalam alfabet Ibrani, mirip seperti tanda baca. Artinya, bahkan bagian terkecil dari hukum Allah tidak akan dibatalkan. Kesimpulan, poin, Yesus tidak ada hukum yang sia-sia. Namun Yesus juga menggenapi hukum. Hukum Taurat. Jadi bagaimana Kristen memahaminya? Hukum Taurat tetap suci dan benar. Tetapi dalam terang Kristus kita memahami bahwa hukum moral, berarti hukum moral dan hukum ritual telah digenapi dan tidak lagi mengikat sebagai syarat keselamatan. Itunya bang, apanya bang? Bagaimana Kristen memahaminya katanya jadinya? Ya, itulah Kristen. Makanya saya katakan tadi, Kristen memahaminya itu berbeda dengan apa yang dipahamkan oleh Yesus itu sendiri. Makanya kan Yesus mengatakan waspadalah kepada Yesus palsu. Jadi kalau hari ini Kristen mengusung Yesus, Yesus yang mana? Nah kalau misalnya kita apa lah bang? Yesus sendiri bilang waspada ada Yesus palsu. Jadi Yesus palsu tadi yang Yesus itu juga? Kalau Ya, menurut pasti palsu lah. Jadi Yesus palsu itu bukan Yesus ngaku Yesus bang. Oh iya, berarti iya paham. Berarti menurut abang sendiri berarti ya beliaulah sosok yang palsu tadi. Loh kok beliau? Dia kan yang asli. Berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada Yesus tapi palsu. Berarti berarti beda nih bang. Yang sosok Yesus yang di Bani Israel sama yang diapakan Kristen sekarang. Beda dong. Beda itu pasti beda. Setelah yang abang menjabarkan tadi, berarti ini dua tokoh fiktif lain ya. Satu tokoh yang asli orang Yahudi, satu tokoh fiktif, karang-karangan aja berarti. Bukan fiktif, memang ada makhluk yang mengaku Yesus yang muncul. Kan Yesus yang mengatakan itu. Kalau Anda percaya kepada ucapan Yesus bahwa akan datang Yesus palsu, ya Anda harus aku itu. Anda harus aku itu. Bahwa memang ada sosok yang mengaku Yesus. Berarti agak apa juga nih bang ya? Agak nekat juga tuh bang ya? Low battery. Nah sekarang begini. Charge. Ketika Yesus ditanyai oleh murid-muridnya di dalam Matius 24, murid-muridnya datang di Bukit Zaitun berbicara mengenai pribadi mereka. Mereka berbicara tentang hal-hal yang rahasia. Coba Anda baca di Matius 24 itu. Murid-murid datang di Bukit Zaitun berkata dan bertanya kepada gurunya, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Matius berapa bang? Kamu yang datang. Ayat berapa? Ya, Matius nomor satunya coba. Buka aja satu perikop. Yesusnya ditanya, apa tanda kedatanganmu? Ini Matius 24 ayat 1 bang. Berarti salah ketik pula saya kan. Kejam-kejam juga di bawah. Di situ dikatakan, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus. Kan ditanya tuh, tanda kedatangan Yesusnya. Kata Yesus, akan nampak tanda anak manusia di langit seperti cahaya. Ayat 2 tuh bang. Ayat 1 bukan itu apanya. Ayat 1 sesudah itu Yesus keluar di dari Bukit Bait Allah. Zaitun. Iya. Dia di Bukit Zaitun bercakap-cakap kepada muridnya. Lalu muridnya bertanya. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Mana ya? Nomor 3. Makanya saya bilang buka satu perikop supaya Anda baca. Nomor 3-nya, muridnya kemudian datang pada saat Yesus itu duduk di Bukit Zaitun. Ditanya kemudian, "Guru, apa tanda kedatanganmu?" Jawaban Yesus apa? Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku. Berarti Yesus mengatakan, ini tanda kedatanganku ini seperti ini adanya. Jadi kalau ada orang yang datang mengaku Yesus, waspada. Karena akan banyak orang mengaku Yesus, tapi dia tugasnya hanya menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus. Tapi kan, ini bang ada di Yesus menjelaskan tanda-tanda zaman akhir ayat 4-14. Berarti udah mau akhir zaman ini berarti bang ya. Banyak Mesias palsu. Nah kalau Yesus yang datang, saudara, kalau Yesus yang datang menurut Yesus, maka itu akhir zaman. Kalau bukan Yesus yang datang, mau 1 miliar orang mengaku Yesus, kalau tidak diiringi tanda-tanda akhir zaman, itu bukan Yesus. Bagus lah bang, belum tanda akhir zaman belum berarti ini kan. Ya udahlah bang. Nah berarti yang datang kepada Paulus siapa?
Ya itu kan iman bang, kalau ada yang bilang kok iman? Yang datang kepada Paulus siapa? Apakah ada tanda-tanda yang disebutkan Yesus ketika ada oknum mengaku akulah Yesus yang kau aniaya? Ada nggak tanda-tanda itu? Tanda-tanda yang kayak tadi abang bilang? Yang Yesus bilang, tanda-tanda ketika aku yang datang seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat, akan nampak anak manusia di tengah langit, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan aku akan nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku. Tanda-tanda itu ada nggak pada saat Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Ada nggak? Gonjang ganjing bang ya. Umat kok dinaikkan aku jadi berdua? Janganlah, belum ada apa aku. Belum selepel aku sama Bang Juma 01 Burunda ini. Agak di bawah lah aku. Tolong bang, aku agak sensitif aku nengok dua ini bang. Masa kita disandingkan bang? Udah jelas ilmu abang ya, kan kita berdialog ya. Bahkan kita yang berdialog, nggak apa-apa pun itu. Benar bang. Tapi sekarang apapun berdialog, saya belum cocok lah. Gitu aja bang. Ketika Paulus mengaku, mengaku didatangi Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan kepada muridnya di Bukit Zaitun itu ada pada saat itu? Gimana ketika Paulus mengaku bertemu dengan sosok yang mengaku Yesus, apakah tanda-tanda yang Yesus sebutkan kalau aku yang datang, tanda-tanda ini akan mengiringiku? Apakah tanda-tanda itu ada ketika kemudian Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Kristus? Kayak kedatangan Yesus yang kedua kali itu bang, nanti bang. Kalau ini ada atau tidak ada, saudara? Kalau di sini katanya nggak ada bang, kata GPT. Tapi nggak ada. Kata Yesus. Kata Yesus, apabila ada orang berkata, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Kalau tidak ada tanda-tanda itu, jangan kau percaya. Nah sekarang tanda-tanda itu ada nggak kepada Paulus? Kalau yang tanda-tanda sama Paulus nggak ada bang, tapi kedua kali nggak di sini ada. Berarti yang datang kepada Paulus itu asli atau bukan? Ya kalau misalnya apanya bang, berdasarkan apa ya asli, cuman kan itu tadi pandangan orang. Yesus mengatakan kalau yang asli datang, tanda-tandanya bla 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 bla. Jadi kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kau percaya kalau tidak ada tanda-tanda itu. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Yesus. Ada nggak tanda-tanda itu? Nggak ada. Perintah Yesusnya percaya atau jangan percaya? Jangan percaya katanya. Jangan percaya. Terus kenapa Kristen percaya kepada Paulus? Karena itu bukan kedatangan kedua kalinya bang. Loh, berarti itu kedatangan keberapa? Yang pertama lah itu, perdana. Kedatangan pertama ketika dia menjadi soko guru sebagai rabi untuk Bani Israel. Lahir dari bayi sampai usia 33 tahun. Itu kedatangan pertama. Kedatangan kedua, ketika dia datang bersama dengan tanda akhir zaman. Apakah tanda ini datang kepada Paulus? Tidak ada. Berarti yang datang kepada Paulus menurut Yesus itu siapa? Berarti Paulus lah bang, yang apa kedatangan Yesus ya untuk Paulus sendiri. Kata Yesus kepada muridnya, percaya atau jangan percaya? Katanya jangan percaya, cuman kan jangan percaya. Udah selesai. Udah selesai. Berarti jangan percaya kepada Paulus. Dengan kata lain, jangan percaya dengan agama Kristen. Itu kesimpulannya. Enggak lah, kan Yesus bukan mengikuti Paulus. Ajaran Paulus. Dari mana Yesus mengajar kepada orang-orang Kristen? Di mana? Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Sedangkan orang Kristen mengenal Yesus itu berasal dari Paulus. Iya, mungkin dia penyambung lidah. Penyambung lidah dari Kristus. Penyambung lidah dari Kristus yang datang kepadanya tanpa tanda-tanda yang dijelaskan oleh Yesus. Maka itu penyambung lidah dari Yesus si palsu itu. Maksudnya itu bukan yang kita awal tadi udah setuju kan, bahwasanya ya Kristen itu ialah atau orang Kristen tadi sama dengan pengikut Kristus. Kalau Paulus, Kristus yang datang kepada Paulus. Kristus yang datang sama Paulus seperti itu berdasarkan kata Bang Juma ya. Ya iya, lalu Kristen yang Kristus yang mana yang kalian ikuti?
Yang itu loh, yang di kayu salib yang keluar dari seorang perawan Maria, yang keluar apa ya? Yang dilahirkan oleh perawan Maria. Ya, kalau yang keluar, saudara, kalau yang keluar dari rahim Maria, dialah yang berpesan jangan percaya kepada orang yang mengaku dengan kalian yang mengaku bertemu dengan Kristus. Ya, Bang. Titik temu kita, kami percaya ke situ, bukan sama yang itu yang kami percaya. Lah, berarti Anda tidak mengkitabkan 13 bukunya Paulus. Berarti Anda tidak merasulkan Paulus. Kalau begitu. Gak penting, kami mengikuti yang keluar dari apa itu, Bang, yang dibuatkan, yang difirmankan Tuhan kepada apa namanya? Kok tidak penting, Put? Gabriel. Kok tidak? Kami itu yang kami firmankan, Bang. Karena ya itu. Bagaimana ceritanya? Anda sembunyi di ketek Yesus anak Maria, sedangkan kalian ini Katolik. Katolik itu adalah agama yang didirikan oleh Paulus. Gimana sih? Itu maksud saya yang menjelaskan itu, menyelaraskan itu. Mungkin mereka paham, percaya, menyerahkan diri sama yang di situ. Gitu loh, bukan, Bang. Saudara. Yesus, Virgin Maria. Yesus berkata kepada muridnya, jangan pergi ke bangsa lain. Atau pergi ke bangsa orang Samaria, tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Yes, I agree with you. Murid-murid Yesus tidak akan mungkin kalau mereka taat kepada Yesus mengajarkan kepada non-Yahudi. Betul? Betul. Nah, Anda sendiri Yahudi atau bukan? I'm not Yahudi, but I'm Katolik ya. Ya, kalau Anda bukan Yahudi, lalu Anda ini siapa? Saya adalah seorang Katolik yang itu, Bang, masih belum apalah. Ya, you know lah. I try to speak with my logic gitu loh, Bang. Maksudnya logika saya kan yang namanya iman kan nggak bisa juga abang jangkau. Even abang seorang gurunda kan. Tapi iya, saya menghargai iman saudara. Saya menghargai itu iman saudara saya Kristen, saudara saya Katolik, menyembah kepada Kristus. Kenapa kalian menjadi mengikut Kristus? Itu tidak disalahkan juga. Kenapa? Karena Yesusnya yang asli membuatkan bahwa Kristus palsu ini akan menyesatkan banyak orang. Dan Paulus setelah didatangi oleh Kristus, Paulus dalam Galatia 1 nomor 15 mengakui kalau dia diutus kepada non-Yahudi. Berarti ada Kristus yang mengutus Paulus untuk non-Yahudi. Itulah Kristus yang datang kepada Paulus. Yang Anda katakan tadi Anda tidak imani. Yang Anda imani adalah Kristus yang anak Maria. Padahal yang mengutus Paulus bukan anak Maria. Yang mengutus Paulus itu adalah Kristus yang datang kepada Paulus itu sendiri. Jadi gini, Bang. Kalau seandainya dirunut lah. Jadi menurut abang yang Kristus palsu, oke lah segala macam itu kan bisa diterima untuk golongan abang, mungkin golongan lain tidak menerima, ya kan? Bisa cocok kira-kira, Bang? Iya, cocok. Jadi menurut seorang abang lah, gurunda ya dibilang ya, Bang. Tadi saya dengar gurunda. Teman-teman aja yang manggil itu. Saya Bang Zuma, nama saya, panggilan saya. Rendah hati ya, Bang ya. Aku surga lah udah, Abang, rendah hati sekali. Memang saya Bang Zuma, bukan saya gurunda. Gurunda itu banyak, guru-guru kami itu banyak. Kalau saya enggak. Kalau abang sendiri nganggap yang cocok jadikan guru di agama Islam apa, Bang? Siapa sosoknya lah? Ya, para ulama kami lah yang ahli dalam Al-Quran, hadits. Mereka guru-guru kami yang mengajarkan kami. Begitu, Bang ya. Maksudnya gini, kalau misalnya jadi ini kita apakah berbicara siapa yang benar salah atau diskusi secara logika? Ada bukan logika ya? Diskusi secara sehat. Ini sudah sejam lebih, Bang. Kita diskusi. Sorry bang. Oke lah, saya lanjut, Bang ya. Soalnya udah 16.46 ini di tempat saya nih, mau lanjut lagi kerja. Oke, thank you, Bang ya, udah turunin katanya. Wah, slow lah, kalian goyang kali. Oke semua, Bang ya, thank you Bang Juma, thank you semua. Oke, Saudara Van, thank you. Oke, Bang. Bye. Selamat sore, Immanuel.
Manuel. Apa itu Mau tante? digiling halus atau digiling kasar? Nggak apa-apa, terserah. Oke, silakan bertanya atau mau dipertanyakan, silakan Manuel. Nggak ada yang mau dipertanyakan, biasa-biasa aja keterangan si Juma ini, itu aja bolak-balik. Kenapa Paulus mengatakan Karena hukum nanti Taurat kisi-kisi itu kamu gitu injak? aja. Kenapa? Apa? Kenapa, Bang? Oke. Begini. Jadi maksud Paulus ini terserah entah kau terima nggak terima, kan itu kan pribadi kita ya. Sebenarnya maksud Paulus itu menyatakan hukum Taurat itu tidak berguna lagi, artinya sudah seperti sampah bagi dia. Itu artinya nggak ada lagi pengaruhnya dilakukannya hukum Taurat ataupun tidak dilakukannya, tidak lagi memberikan arti yang baik, nggak ada arti apa-apa. Contoh nih, hukum Taurat penebusan dosa, hukum Taurat menyembelih korban penebus dosa, kan itu ada anak domba dipotong lalu darahnya dipercikkan, dagingnya dibakar di segala macam. Itu proses, artinya ritual orang Yahudi sebelum Yesus menyelesaikan misinya di kayu salib. Jadi selama Yesus belum menyelesaikan misi penebusan dosa di kayu salib, hukum Taurat itu berlaku penuh mutlak dan itulah jalan satu-satunya keselamatan bagi bagi manusia untuk kembali kepada Allah. Tetapi setelah kematian Yesus di kayu salib dengan Yesus mengatakan selesai, yang mana arti selesai itu sudah selesai, hukum Taurat itu sebagai ritual atau hukum untuk kembali kepada Allah itu melalui hukum Taurat sudah selesai, enggak lagi, sudah berlaku, masuk ke era baru namanya perjanjian baru, era anugerah yang namanya kasih karunia. Masuklah kita, tidak lagi. Jadi wajar saja Paulus berkata, bagiku hukum Taurat itu ya mutlak, itulah jalan dia untuk mendapatkan keselamatan melalui hukum Taurat ketika dia masih Yahudi. Nah, setelah dia dipanggil oleh Yesus dengan pertemuannya itu ke Damsyik itu, dia kan diberi bertemu dan buta, dibaptis Ananias, lalu dia mendapatkan dari Roh Kudus, lalu dia jadi rasul, diutus oleh Tuhan. Ternyata keselamatan sudah selesai, nggak lagi melalui hukum Taurat, sudah selesai hukum Taurat di kayu salib. Jadi keselamatan murni menghadap, artinya Yesuslah menjadi kerangka acuan keselamatan. Karya kematiannya itu artinya begini, siapa yang tidak mengakui Yesus itu mati menyelamatkan dosanya dan bangkit dari kematian, maka orang tersebut akan mati dalam dosa-dosanya. Itu dia. Dulu nggak begitu penebusan dosa. Dalilnya di mana? Di mana dalilnya? Aku nggak bisa memberikan dalil terhadap apa ya, tapi begitu konsepnya. Enggak, kau jangan minta dalil. Jadi siapa saja, dengar. Aku satu perangkat. Kok kayak setan diminta dalil? Nggak ada dalilnya tapi sok paten kali aja berkhotbah tapi dalil nggak ada. Sebentar, jadi kampret. Nggak apa-apa lah. Sebentar Juma. Bagi orang yang binasa, pemberitaan Injil adalah lelucon. Nggak apa-apanya Juma. Saya minta dalilnya mana? Iya. Aku lupa, tapi nggak bisa sebenarnya searching aja itu. Nggak apa-apa. Jadi begitu. Jadi begitu Juma. Kami ini punya pegangan keselamatan, enggak pegangan halusinasi. Saya maklum itu. Itu kan enggak. Kalaupun kau mana dalilnya? Mana dalilnya? Siapa yang tidak percaya atas kematian Yesus itu tidak akan selamat alias binasa? Mana dalilnya? Jadi sebentar Juma. Lah,
Jadi begitu dia. Hanya satu kerjaan iblis untuk membawa manusia ke dalam neraka bersama dia adalah membatalkan kematian Yesus di kayu salib, membawa manusia sebanyak-banyaknya tidak mengakui Yesus dan karya kematiannya. Udah, kau turun, agar kau turun, setiap orang yang tidak percaya dibawa iblis bersama. Binatang, hei, binatang jangan di sini. Minta dalil, cuma mau khotbah menipu kayak setan gitu. Kau di gereja nggak cocok di sini. Orang berakal di sini kok datang kayak orang gila kau. Di gereja sana kau cocok. Pakai contoh itu teman-temanmu yang di pasar tuh, pakai son di pasar. Kau jualan obat di pasar tuh cocok. Di sini jangan kau coba-coba menipu. Ini komal Islam. Kalau kau berbicara tentang jualan kau itu, yang kau saleskan itu, yang kau jual itu, kau pakai dalil. Jangan kau kayak orang gila, sudah mentang-mentang gila, kau pamer lagi gilamu. Kau mau gila-gila aja sendiri, jangan ngajak-ngajak orang. Paling benci kalau sok besar mulut, melampaui Tuhan berbicara, tapi dalil nggak ada. Tuhan mengatakan jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Malah dibilang kalau ada tidak percaya ada pembunuhan terhadap orang yang benar tidak masuk surga. Nenek lu kiper, sentil juga biji mata kau nanti lama-lama ya. Sepaten yang menyesatkan. Sudah nggak saatnya lagi, zamannya lagi kau berkhotbah ala-ala sesuka kau. Bukan gereja ini. Kalau saya minta dalil berarti saya masih menghargai tipuan bohonganmu itu. Kalau tak ada dalil, sedangkan ada dalil itu belum tentu benar. Tak apa-apanya kau bilang. Dalil, dalil. Saya seorang muslim, dididik menjadi seorang muslim yang taat pun ketika berbicara itu pakai dalil. Ente dari lahir sudah makan asu. Besar, tua, sekarang ini masih makan asu. Diminta dalil, lupa, cari sendiri. Lu pikir ini gereja apa? Oh, sok cantik. Belum pernah kau ditampar sama ini, sama waria? Hah? Gak pernah? Hah? Bunda Rama, tampar dia. Tampar Bunda Rama. Bunda Rama, tampar dia. Kalau dia ngomong. Sok paten, orang mau belajar kayak tadi itu meskipun dia penuh dengan kemunafikan masih bisa lah. Pakai campur bahasa Inggris tapi masih kaku-kaku juga bahasa Inggrisnya. Gak malu. Nah, dibandingkan yang barusan ini masih mending tadi lah. Kirain Bang Zuma tadi nyuruh aku yang nampar Bang. Jangan. Baik, paten-paten yang di bawah ya silakan minta ketik satu kalau mau naik. Ya bawa data, bawa oksigen, infus sama kompor gas ya. Oke, selamat sore Endah. Boleh bicara panjang, saudara-saudaraku Kristen. Masuk, maaf ya. Saya lagi dengerin kok kepencet, maaf. Iya, nggak apa-apa Mbak. Jadi boleh bicara panjang, boleh mendokma, ada dalil. Nah, dalil itu nanti yang kita kaji. Jangan lontong sayur. Mau juga kulantik kalian kayak Luga Tambunan, mau. Bicara pakai dalil saudara ya. Kalau saudara mewakili agama saudara kita Kristen, bicara silakan. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah ini, silakan. Ini dalilnya. Nah, nanti kita berbicara, kita bedah tuh dalil. Begitu, jangan asal ngomong saja. Ini bukan gereja. Di sini umat Islam pada cerdas-cerdas semua. Ya, udah pada paham tentang Bible mereka. Jadi nggak bisa lagi kita doktrin dia dengan obat-obat kuping. Yesus barang siapa yang tidak percaya Yesus mati disalib untuk dosa-dosanya, maka dia di mana dalilnya itu di mana? Justru dikatakan hidup kekal itu percaya Yesus Rasul, utusan Tuhan. Yohanes 13:17 nomor 3 itu dalil. Anda bicara seenak perut. Janganlah gitu saudaraku Kristen ya. Suara Anda sudah bagus, intonasinya lumayan, bisa menjadi penjual obat. Tapi
kurang, yaitu data. Begitu loh. Pakai data. Ya, silakan saudara-saudara. Di sini di kota Dubai sedikit lagi maghrib. Lanjut. Masya Allah. YSR, selamat sore. Selamat sore. Islam apa Kristen, Bang? Sementara UTN. Sementara. Oke, ada yang mau dipertanyakan atau mau ditanyakan? Silakan Bang, langsung sama Bang Zuma, Bang. Ya, saya mau nanya sama Bang Zuma, boleh nggak? Boleh. Kata Bang Zuma kan yang nemuin Paulus itu bukan Yesus anak Maria. Jadi itu Yesus yang mana ya, Bang? Saya masih belajar ya, Bang. Jadi saudara, Yesus itu mengajar secara histori. Kita harus bagi dua. Yang pertama, Yesus mengajar tanpa kehadiran Lukas, tanpa kehadiran Paulus, tanpa kehadiran Markus, dan tanpa kehadiran penulis Matius dan penulis Yohanes. Ini dulu. Ketika Yesus mengajar, 5 manusia ini itu belum ada. Manusia-manusia 5 orang ini itu belum ada dalam sisi pengajaran Yesus. Mereka nanti menceritakan tentang Yesus setelah Yesus terangkat ke langit. Jadi mereka menulis dari sejak tahun 50-an ke atas. Nah, hal yang perlu diperhatikan di sini, Yesus berbicara kepada Yahudi, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu memakai namaku. Itu satu. Kedua, kata Yesus, jadi apabila ada orang berkata titik 2, pembuka, lihat ada Mesias di sini, lihat ada Mesias di sana. Kata Yesus, jangan kamu percaya. Matius 24 nomor 23. Nah, Paulus mengaku bertemu di tahun 50. Dia di dalam kitab Galatia 5 mengaku bertemu, Galatia 1 mengaku bertemu dengan Yesus. Di situ dia mengaku tuh bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Sampai Paulus berkhotbah, aku bertemu dengan Yesus pada tahun 62. Pengikutnya yaitu Lukas mencatat di atas tahun 62. Pengikutnya yaitu Lukas mencatat di Kisah para Rasul 9 bahwa guruku Paulus bertemu dengan sosok yang mengaku Mesias di padang gurun. Itu dua keadaan. Secara histori nih, Yesusnya di tahun 33 mengatakan, jangan kau percaya kalau ada orang mengaku Yesus. Jangan. Sebab kalau aku yang datang nanti, aku dibarengi dengan tanda-tanda. Tanda-tandanya bintang berjatuhan, matahari gelap, bulan tak bercahaya, kuasa langit berguncang, aku nampak di tengah langit, seluruh manusia akan meratap dan akan melihat aku. Itu tanda ketika aku yang datang. Jadi kalau ada orang yang mengaku selain daripada tanda-tanda ini, jangan kamu percaya. 24 dari Matius 24, sebab Mesias palsu alias Yesus palsu akan datang melakukan banyak tanda mujizat dan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Artinya dua keadaan ini, Yesus berpesan kepada Bani Israel dan Paulus benar-benar bertemu dengan Kristus yang mengaku Yesus. Setelahnya Paulus bisa bermukjizat. Sebelumnya Paulus tidak bisa bermukjizat. Dan Kristus yang datang kepada Paulus ini, itu adalah Kristus yang bisa melakukan tanda-tanda yang sangat dahsyat. Datang kepada Paulus. Pertanyaannya sekarang, di episode pertama, Yesus asli berpesan kepada muridnya agar waspada kepada oknum yang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun. Paulus di episode kedua mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Apakah murid-murid Yesus percaya kepada Paulus? Satu, kalau percaya berarti benar nubuatan daripada Matius 24 nomor 24 bahwa Kristus palsu dan utusannya yaitu nabinya akan menyesatkan murid-murid Yesus juga. Itu bang. Jadi kalau Anda mengatakan mana Kristus palsu, jelas yang datang kepada Paulus. Kenapa itu adalah Kristus palsu? Karena
Kristus asli menjawab, menjelaskan, kalau aku yang datang yaitu Kristus yang asli, maka akan nampak cahaya dari timur sampai ke barat. Aku akan nampak tanda sebagai manusia di langit. Kemudian bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya. Itu tanda kalau aku yang datang. Selain daripada itu, jangan kamu percaya, itu bukan aku. Silakan. Berarti kalau bukan Yesus yang datang, siapa itu bang? Penyesat, kata Yesus. Penyesat. Itu kata Yesus, penyesat. Cek. Cek. Bang YSR monitor. Insan. Penyesat bang yang datang mengaku Yesus. Berarti penyesatnya, akulah Yesus. Nah itu harus ngaku Yesus penyesat itu. Bukan mengaku bom-bom. Salah nubuatnya kalau akulah bom-bom yang tidak beranus. Itu salah. Nubuatannya mengaku Yesus. Jadi penyesatnya ya ngaku Yesus. Oke, teman-teman, di sini sudah mau azan. Mungkin bisa diambil alih dulu. Karena saya harus siap-siap untuk Oke. Ya, maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, sahabat-sahabat semuanya. Ada sesuatu penegasan atau saya punya kalimat yang kurang berkenan. Sekali lagi, saya manusia biasa. Saya bukan malaikat, saya bukan nabi, saya bukan rasul. Saya hanyalah seorang penyampai Bible, ya, penyampai Bible yang kemudian dibutuhkan kedewasaan di dalam menyikapi apa yang saya tuturkan, apa yang saya sampaikan. Kalau di situ ada kehilapan, ada kesalahan, saya Bang Suma secara sadar memohon maaf yang sedalam-dalamnya. Dan kalau di situ ada kebenaran, ya taruhlah itu sebagai amal jariah buat saya. Dan apa yang antum semua lakukan di YouTube maupun yang ada di TikTok, dan juga teman-teman saya yang ini yang punya Komal, saudara saya, sahabat saya, sebagai host saya di sini, dan juga yang lainnya, ya saya ucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan kalian panjang umur, sehat selalu. Jangan lupa besok nonton film Doti. Mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita petik dari sana. Saya Zulkifli Abbas, orang yang paling ganteng di antara seluruh manusia yang ada di kota Makassar. Kalau lagi tidur, mengucapkan banyak terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Zuma sudah memberikan narasi, memberikan ilmu yang sangat banyak kepada kita. Bahwa memang benar kata Bang Zuma tadi. Bermulanya penyesatan di dalam kekristenan yang munculnya Paulus. Sesuai Galatia 1 nomor 12. Ya. Di Yohanes 2 nomor 1. Siapakah iblis penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh